Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Dalam diri setiap manusia, termasuk Petra Bapak Ibu, pastinya ada yang disebut dengan keinginan, dorongan atau kecenderungan yang mungkin saja lebih. Keinginan, dorongan, kecenderungan yang kuat dalam diri setiap manusia bisa saja terarah pada hal-hal yang positif, terarah pada hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Tidak dapat dipungkiri saudara bahwa seiring dengan itu keinginan, dorongan, kecenderungan yang kuat bisa saja ketika dia tidak ditekan maka akan bisa mengarah untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan, dan itu bisa melahirkan masalah, melahirkan konflik, melahirkan petaka baik bagi diri sendiri tapi juga bisa melibatkan orang lain. Dan apapun itu saudara, ada konsekuensi atau risiko yang harus diterima, risiko yang harus dijalani. Soal apa bentuknya, soal kapan waktunya, mungkin saja tidak terprediksi oleh pikiran kita sebagai manusia. Saudaraku yang diberkati, di pekan ketiga ini bagian firman Tuhan dari pertama Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29 yang diberi judul kebun anggur Nabot. Gambaran di situ, Nabot adalah seorang Yesaya yang memiliki kebun anggur. Saya perlu bercerita tentang itu, semua orang bisa mengetahuinya. Ahab adalah seorang raja Samaria, seorang yang punya kekuatan, seorang yang punya kedudukan, seorang yang sesungguhnya memiliki wilayah-wilayah kekuasaan yang lebih dari masyarakat. Dalam diri Ahab ini ada keinginan yang kuat, ada dorongan yang kuat, ada kecenderungan yang kuat. Apa itu saudara? Dia ingin untuk memiliki kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Lalu dia bilang, "Beta mau kebun anggur yang ayah punya," pakai bahasa sederhana begitu. Ada dua cara yang bisa dipakai, yang ditawarkan di situ. Yang pertama barter. Saya kasih yang itu, nanti kita ganti dengan yang lain. Kan yang tadi kita bilang kedudukan bisa saja seperti itu. Yang kedua, kalau saya mau beli, mengganti dengan uang, supaya dia bisa memiliki, karena dia ingin mengubah kebun anggur itu menjadi kebun sayur, tetapi juga karena letaknya dekat dengan tempat tinggal istananya. Tapi ternyata saudara tidak segampang itu. Nabot tidak mau untuk memberikannya. Kalau kita baca dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, Nabot menjawab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Ayat 3. Nah,
apa yang menjadi dasar? Namun saya mau kasih akal. Tanah itu, kebun anggur itu, pertama dipahami bahwa tanah adalah milik Allah. Itu paham yang pertama. Yang kedua, ada perintah untuk tidak menjual belikan tanah. Tanah itu bukan Nabot pemilik, Ahab Nabot pemilik sendiri. Itu banyak orang pemilik. Turun temurun, warisan. Dan karena itu tidak segampang yang dibilang bahwa dia bisa mengalih tangankan apa yang dimiliki itu, saudara. Menghargai tanah, menghargai hidup. Karena di atas tanah ada hidup di situ. Tumbuhan yang diberi oleh Allah. Dan hidup yang berkelanjutan itu berarti hidup yang sampai di Nabot sana. Tapi Nabot generasi dan generasi akan menikmati dari hasil tanah itu. Tanah telah dibagi berdasarkan suku-suku. Kalau kita lihat di kitab Imamat ya, Bapak dan Ibu, kita lihat juga di kitab Bilangan 36 ayat 7 di situ. Atau kitab Yosua 14 ayat 1 dan 2, 18 ayat 1 dan 8. Itu sandaran-sandaran di mana dia memahami betul bahwa itu simbol diapa-apakan, tetapi didaya gunakan untuk hidup yang berkelanjutan. Itu bagi Nabot. Tapi apakah bagi Ahab seperti itu? Tidak, saudara. Justru penolakan Nabot terhadap permintaan Ahab sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja, dengan tidak memberikan kebun anggur atau tanah milik pusaka nenek moyangnya yang berkelanjutan turun-temurun, itulah awal masalah. Dan itulah awal konflik, dan itulah awal petaka. Dan karena itu saudara-saudara, di pekan ketiga ini, tanah adalah sumber hidup dan bukan sumber konflik. Mungkin surut 2 minggu kemarin ada masalah pertama, pekan pertama punya kaitan dengan pangan. Pekan kedua punya kaitan dengan air. Pekan ketiga punya kaitan dengan tanah. Itu berarti mengingatkan kita tentang semesta ini. Bahwa ketong sing hidup bagi ketong diri sendiri, ketong sing hidup bagi ketong keluarga, tapi ketong menjadi sebuah mata rantai hidup dari seluruh ciptaan yang ada di semesta ini, yang diciptakan secara rapi, teratur, sangat baik oleh Sang Pencipta, yang harus terasah dengan baik. Apa reaksi Nabot terhadap penolakan itu, saudara-saudara? Nabot kesal di hati. Nabot marah. Bisa-bisa stres juga. Karena apa? Keinginan yang tercapai. Masuk ke dalam istana, melumpuhkan diri, sedih, tapi juga dia sih mau makan. Itu dia. Ya. Sebenarnya saudara, Isabel, istri daripada Nabot, orang dekat dari Nabot, menjembatani persoalan dengan menolong dia. Ya. Dia mengingatkan, dia sih mau lihat dia pun suami sedih, semulia raja sedih. Lalu dia tanya, mengapa hatimu sedih? Dia menceritakan apa yang dia alami, apa sikap Nabot terhadap dia. Ya. Semestinya Isabel seorang perempuan mesti bijaksana, ya. Mesti juga punya kekuatan, mesti punya keberanian untuk menegur bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Sebab apakah sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja kala itu, saya tahu aturan, pasti dia
secara teologis, secara ekonomis, sosial dan lain-lain. Dia tahu itu. Dan mesti Isabel mengingatkan dia, menyadarkan dia, orang yang pertama, orang yang dekat. Tapi justru yang terjadi adalah Isabel jauh masuk lebih daripada Ahab. Dia masuk dalam poros kekuasaan yang bukan kewenangannya. Dia kan bukan raja. Dia cuma seorang pemasyuri yang tidak punya kewenangan untuk mengambil alih hal-hal yang secara hukum yang bisa mempengaruhi. Nah, itu yang dilakukan oleh Isabel. Pertama mengirim surat, ya, mengatur strategi untuk bagaimana mendapatkannya dengan fitnahan lewat 2 orang Dursila. Oh, dia telah menghujat Allah, tetapi juga telah menghujat raja. Dan pada akhirnya, saudara, Isabel menang. Nabal menang strateginya. Ya. Yang menjadi korban adalah Nabal. Apa pesannya, saudara? Kita rasa tentu masalah yang dihadapi dalam hidup ini bukan cuma soal tanah. Mungkin di luar sana, dan banyak juga pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh setiap kita. Ada yang ingin tanah, tapi ada orang lain yang ingin tanah itu. Mungkin juga pernah berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat pelik soal hak kepemilikan. Bisa saja dalam persoalan ini posisi kita sebagai Nabal, berjuang untuk menekan kecenderungan kemanusiaan, mempertahankan apa yang menjadi milik pusaka untuk hidup berkelanjutan. Bisa juga kecenderungan-kecenderungan seperti yang dimiliki oleh Nabal dan Isabel, istrinya, saudara. Kita rasa ketemu berefleksi saja. Kita berefleksi tentang firman Tuhan yang memberi pengajaran bagi kita. Kita sering tahu Bapak Ibu persoalan-persoalan yang sementara Bapak Ibu alami, Bapak Ibu hadapi. Mungkin juga Bapak Ibu sering tahu apa persoalan-persoalan yang dihadapi. Tetapi ada satu ungkapan adalah hidup adalah tantangan. Hadapilah. Saya mungkin menyerah. Saya mungkin. Itu pesan pertama. Yang kedua, saudara, kecenderungan kuat untuk mendapati apa yang diinginkan, baik oleh Ahab tetapi juga oleh Isabel, terpenuhi. Dia bilang kepada suaminya, apa yang diinginkan telah terpenuhi. Nabot telah mati. Karena itu pergi dan ambil itu. Itu berarti soalnya digenggamnya. Tuh Bapak dan Ibu. Tapi apakah yang dilakukan itu dikehendaki oleh Allah? Itu yang menjadi pesan kedua. Bahwa ternyata Allah tidak menghendaki. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan lewat Elia datang dan berjumpa dengan Ahab. Perjumpaan itu diawali dengan, apakah engkau telah berjumpa dengan musuh? Artinya Bapak betul lihat garis, Ahab dan Isabel adalah orang-orang yang juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam perilaku-perilaku kehidupan, membunuh para nabi dan lain-lain. Nah, itu menjadi sebuah ancaman dalam hidup. Dan itulah sebuah konsekuensi yang harus dihadapi. Konsekuensi yang harus dijalani, saudara-saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-21 dan seterusnya itu, yang mengisahkan apa yang akan dialami oleh Ahab, apa yang akan dialami oleh Isabel atas semua hal. Ya. Dan itu sungguh berat. Beratnya
bukan saja dialami oleh Ahab, bukan saja dialami oleh Isabel dan berhenti di situ, tapi dialami oleh generasi ke generasi. Dan itu sebuah ancaman yang sangat berat. Nah, pesannya adalah bilang tabur tuwe bikin baru dapat baik, bikin senai cuma dapat senai. Ketong bikin itu. Saya ada satu orang di antara ketong yang bilang bahwa ketong bikin semua baik. Di antara yang baik itu ada juga yang sebaik. Di antara yang berkenan ada juga yang berkenan pada Tuhan, pada sesama. Mungkin dengan alasan apapun, dengan pertimbangan apapun. Ada satu ungkapan saudara, 1000 kebaikan bisa dilupakan dalam 1 menit, tapi 1 kesalahan bisa diingat 1000 tahun. Orang tidak berkisah tentang baik-baiknya, tapi kecenderungan orang berkisah tentang buruk-buruknya. Tapi di dalam keburukan ada kebaikan, dan di dalam kebaikan ada juga keburukan. Nah, itu kenyataan, saudara. Atau bisa dibilang pembalasan bisa saja lebih kejam daripada perbuatan. Tapi bukan soal tabur tuwe saja, bukan soal pembalasan dari apa yang dilakukan, tetapi bagaimana kita berefleksi tentang apa yang kita alami dalam hidup. Sebab hidup tidak hanya berhenti saat ini, hidup berkelanjutan. Sekalipun metode Bapak Ibu saya pernah tahu kata sampai kapan ketemu hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati, yang menarik adalah mari kita berefleksi tentang bagian akhir dari kisah ini. Apa reaksi Ahab ketika dia mendengar bahwa hukuman yang akan terjadi baginya dan bagi generasinya begitu berat? Apa reaksinya saudara? Ia diberkati. Pertama dia mengoyakkan pakaiannya. Dia mengenakan kain kamu. Dia berpuasa dan langkahnya menjadi lambat. Berbeda dengan reaksi pertama, dia marah, dia stres, dia jengkel kepada Nabot. Dia berupaya untuk bisa memenangkan apa yang menjadi keinginannya, saudara. Dia sih mau makan, sih bisa tidur. Itu reaksi. Berubah 360 derajat dari sikap ketika Elia mengatakan itu. Kain kamu pertanda duka cita, tapi kain kamu menandakan dia menyesal betul dalam titik kesadaran di hadapan Tuhan. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau membuka diri untuk dibaharui oleh Tuhan. Dia mau bertobat. Nah, ini kunci sebenarnya di sini. Ya, kunci di sini, saudara. Sikap Nabot tentu sangat baik ya, sikap Nabot kenal diri, sadar, berefleksi yang dalam dengan Tuhan dari iman bahwa ia salah. Ia harus membuka dan harus membaharui. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus, saudara. Hanya dengan kekuatan
hikmat yang berasal dari Allah. Setiap orang yang mau untuk melakukannya, Tuhan akan berkati. Nah, ketika itu dinyatakan, kata kalimat bagian-bagian terakhir dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, sudah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu, ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka baginya. Pertobatan kesadaran melahirkan sebuah kebaikan dalam hidup. Sekalipun, saudara, jangan kau bilang bahwa bikin nanti bertobat, Tuhan membatalkan apa yang menjadi bagian untuk Dia mengajarkan kita berproses dengan kita. Tidak. Dengan menunda apa yang harus diterima oleh Allah, pertanda bahwa Tuhan kompromi dengan hal yang tidak benar, tidak juga. Tapi Tuhan sangat tidak menghendaki umatnya hancur dan binasa. Ia mau sebuah keselamatan hidup, sebuah pembaharuan hidup yang terus terjadi bagi setiap orang yang mengenalnya. Dan kita sangat percaya bahwa untuk mengimani Allah dalam Kristus yang datang ke tengah dunia, menderita sengsara, mati tersalib bagi dosa-dosa kita, berarti kita semua menjadi orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita terus berjuang di hidup ini. Sampai kapanpun kecenderungan-kecenderungan itu akan tetap ada. Dan firman Tuhan hari ini mengarahkan kita semua untuk terus membuka diri, meminta tuntunan Tuhan Allah lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan-persekutuan seperti ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Saudara, selamat menjalani hidup. Tuhan kasih kekuatan bagi kita semua. Amin.